Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, amanginang kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa di awal tahun 2022 Bapak Ibu, kawan-kawan. Harapan saya amanginang kawan-kawan tetap semangat dalam menjalani perjalanan pelayanan kita di tahun ini. Dan yang pertama sekali, first of all, guys, selamat tahun baru, Happy New Year 2022 ya. Salam sukacita. Mari melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku, dan mari tetap memberi pelayanan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu gereja kita. Mari kita belajar sermon sejenak memahami firman Tuhan Jamita sekolah minggu itu tanggal 2 Januari 2022, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru sekolah minggu, ya. Apa yang boleh kita ajarkan dari firman ini untuk anak-anak kita hari Minggu ini? Ya. Yang pertama, mari kita menasihatkan, mengajarkan kepada anak-anak kita, yang pertama, supaya mereka giat belajar dan pada akhirnya mampu melihat talenta, minat ya mereka masing-masing. Ya, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan juga bisa melihat talenta apa yang dimiliki anak-anak kita itu, minat apa yang paling besar dalam diri mereka, menggambarkah, melukiskah, bernyanyiikah, dan lain sebagainya. Ya, supaya kita motivasi anak-anak kita itu mempergunakan talenta pemberian yang Tuhan berikan kepada mereka. A gift, ya, pemberian. Ya, masing-masing kita diberikan Tuhan karunia, a gift. Demikian juga dengan anak-anak kita itu. Maka kita motivasi mereka, jika ada anak-anak kita itu yang
berminat, bertalenta dalam bidang menggambar, mungkin bisa kita tanya ya. Kita dukung mereka supaya rajin belajar dan mengembangkan bakat mereka itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, persoalan tanggung jawab. Molo di huta-huta manginang ngasomal binereng akaya kotai danahi disuruh naturasna do misalnya manuci piring, mana pujabu, mangapel, mangalopedahan misalnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bagian dari pembelajaran ya. Bukan misalnya ini bukan bagian dari pelanggaran hak asasi. Tetapi orang tua mengajarkan mereka supaya melakukan hal-hal yang kecil dulu di rumah. Nah, ini tanggung jawab. Nah, sejak dari kecil tanggung jawab itu harus kita ajarkan kepada mereka. Unang gabi lalak nasida, marmiami, ya lalak margame dan lain sebagainya. Gabi bisa diingat be manuci piring misalnya, manapu, mangapel, mangalopahunidahan dan lain sebagainya. Menjaga adik, nah mungkin mau di huta-huta ngasomal binereng ya, kakak-kakak menjaga adik-adiknya, orang tuanya pergi ke ladang dan akan sangat bahaya kalau adiknya ditelantarkan kan begitu. Nah, ini tanggung jawab ya. Jika mereka bisa melakukan perkara kecil, tentu seperti firman Tuhan, perkara besar pun akan bisa mereka lakukan. Nah, yang dua hal ini menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudara harus kita tekankan, ajarkan di dalam kehidupan sejak dari masa dini dari anak-anak. Ya. Supaya jangan ada lagi pemaksaan pembelajaran minat bagi anak-anak kita itu. Ya, sebagai orang tua kita harus melihat apa minat anak-anak sehingga kita harus mendorong itu supaya itu berkembang dan menjadi berkat dan tanggung jawab sehingga mereka nantinya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ingat akan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh saya sampaikan untuk persiapan kita. Mari kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Ya, kita tanya anak-anak kita itu apa talenta, siapa yang minat menggambar, hobi ini dan lain sebagainya misalnya. Ya, yang kedua, siapa yang biasa disuruh di rumah nyuci, memasak nasi, ya dan lain sebagainya. Kita tekankan itu supaya mereka memiliki karakter yang bertanggung jawab dan mau mengembangkan pemberian Tuhan dalam kehidupannya kelak. Salam sukacita, salam sunedesis Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan lupa buku Ende Sekolah Minggu, agenda sekolah minggu, Bibel, ya, katekismus dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.